De Armando bersama dengan Kumaila. Pada tanggal 17 Desember kemarin mereka menayangkan rekamannya di channel Cokro TV. Kalau saudara mau sumbernya ada sekarang di screen. Apa perlu mencari agama yang paling benar? Linknya ada di kotak deskripsi. Tadi saya mencoba untuk mendownload supaya saya dapatkan beberapa cuplikan dari video itu, tapi ternyata gagal ya. Jadi saya tidak akan menampilkan cuplikan podcast dari Dr. Ade Armando dan juga Kumaila di dalam rekaman tersebut, tapi nanti akan saya ringkas bagi saudara apa yang penting yang saya ingin tanggapi dan saya ingin sorot melalui tanggapan pada malam ini. Jadi malam ini kita akan bahas secara khusus tentang isu yang diangkat oleh Armando dan juga Kumaila di dalam sisi podcast tersebut. Nah, sebelum saya mulai, sebagai disclaimer bahwa untuk Dr. Ade Armando dan Kumaila dalam pengertian tertentu dan untuk aspek tertentu itu saya sangat respect dengan mereka ya. Orang-orang seperti Dr. Ade Armando, Kumaila, termasuk juga ada satu yang sering muncul di TikTok, saya lupa namanya itu, yang bersuara dengan cukup keras dan cukup lantang, menyerukan untuk adanya toleransi, menyerukan untuk adanya kedamaian, termasuk mereka juga seringkali mengkritik kelompok-kelompok garis keras dan kelompok-kelompok intoleran di dalam negara ini untuk tidak melakukan persekusi terhadap kelompok-kelompok agama lain, terutama yang paling sering mengalami persekusi di dalam negara ini sampai dengan saat ini adalah kelompok Kekristenan. Dan karena itu saya dalam pengertian itu dan dalam aspek itu, saya respect dengan mereka dan saya admire dengan mereka dan saya berterima kasih kepada mereka. Termasuk beberapa rekan yang lain di Cokro TV yang juga sangat giat untuk bersuara, menyuarakan toleransi dan menyuarakan kesamaan hak dan menyuarakan supaya persekusi, pembatasan terhadap hak dan kebebasan beragama dari orang-orang Kristen di Indonesia itu bisa dilindungi ya. Dan kita berdoa bersama-sama orang-orang semacam ini meskipun mereka bukan Kristen, tapi kita punya kewajiban sebagai orang Kristen untuk mendoakan orang-orang semacam ini yang mereka menyuarakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang bermanfaat untuk kesatuan di dalam negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi kita patut mendoakan mereka supaya mereka terus punya idealisme itu dan terus diberi hikmat dan bijaksana oleh Tuhan untuk bersuara demi kebaikan bersama dari berbagai kelompok agama terutama di dalam negara ini. Jadi dalam pengertian itu saya tidak ada masalah dengan mereka, malah sebaliknya saya appreciate, saya sangat respect dan saya sangat admire dan saya mendorong Dr. Ade Armando, Kumaila dan juga rekan-rekan di Cokro TV termasuk rekan-rekan muslim yang lain yang juga sudah mulai ikut bersuara untuk toleransi dan lain sebagainya. Saya mendorong untuk itu terus-menerus digalakkan dan semakin banyak orang dari kelompok muslim yang dapat bersuara untuk kepentingan yang demikian. Nah, terkait dengan materi podcast dari Dr. Ade Armando dan Kumaila itu saya ada sejumlah problem serius dari perspektif Kristen dan karena itu menggunakan hak jawab saya akan memberikan tanggapan sebagai seorang cendekiawan atau sebagai seorang teolog Kristen, memberikan perspektif-perspektif termasuk juga kritikan-kritikan terkait dengan penekanan-penekanan utama dari Dr. Ade Armando dan Kumaila di dalam podcast tersebut. Dan karena itu saudara, ada beberapa pokok yang akan saya bahas di dalam sesi pada malam ini. Yang pertama saya akan memberikan ringkasan untuk klaim-klaim yang muncul, klaim-klaim yang utama ya. Saya tidak membahas segala sesuatu yang mereka bicarakan di dalam podcast itu. Klaim-klaim yang paling utama di dalam podcast itu ada dua yang akan saya sorot di sini. Jadi pertama saya akan bahas tentang klaim-klaim dari Dr. Ade Armando dan juga Kumaila di dalam podcast itu. Kemudian yang kedua, kita harus mengajukan satu pertanyaan yang tough ya, pertanyaan yang sulit. Apakah agama memang memiliki andil dalam konflik horizontal bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia? Ini satu tough question ya, satu difficult question, satu pertanyaan yang sulit, tapi kita harus ajukan dan kita mencoba untuk memberikan jawaban yang jujur dan meletakkannya di dalam perspektif yang tepat untuk kita sama-sama bisa mendapatkan pencerahan.
Kemudian yang ketiga, saya akan bahas tentang posisi-posisi di dalam satu bidang studi yang disebut dengan Theology of Religions, ya. Teologi agama-agama. Ini satu, kalau saudara belajar teologi, mungkin kalau saudara di S1, di beberapa STT itu tidak dikeluarkan sebagai mata kuliah, ya. Meskipun kalau kami di STT Rai Batam, di salah satu, di dalam kurikulumnya itu ada satu mata kuliah yang namanya teologi agama-agama. Karena kita ingin memperlengkapi para mahasiswa tentang bagaimana agama-agama dunia itu, relasi antara agama-agama dunia dalam kaitan dengan klaim-klaim kebenarannya masing-masing. Nah, itu sudah ada studinya dan itu sudah dipelajari dan bahkan sudah digeluti, digumuli dengan sangat serius oleh para teolog, para ilmuwan Kristen. Dan karena itu kita akan lihat sejumlah posisi di dalam bidang studi yang spesifik ini, Theology of Religions, yang relevan, sangat relevan dengan apa yang dikemukakan baik oleh Dr. Ade Armando maupun Kumaila di dalam podcast itu. Saya kira di dalam podcast itu yang paling banyak memberikan opini, memberikan pendapat adalah Kumaila, ya. Dr. Ade Armando sendiri hanya memposisikan dirinya sebagai pihak yang bertanya, kemudian yang paling banyak menjawab itu adalah Kumaila. Dan yang terakhir, saya akan argue bahwa solusi yang diperhadapkan oleh Dr. Ade Armando dan juga Kumaila, dan itu satu solusi yang nyata. Kita tidak boleh berpura-pura bahwa problem yang mereka angkat di dalam podcast itu adalah problem yang light, ya, yang sederhana, yang simple, yang remeh. Tidak boleh. Itu problem yang serius. Tapi problem yang serius itu menurut saya, dan saya akan argue untuk poin ini, solusinya itu bukan posisi dari Dr. Ade Armando dan Kumaila. Karena posisi itu adalah posisi yang tidak konsisten secara logis, akan saya buktikan. Dan secara logis itu self-contradictory, itu self-refuting. Solusi untuk problem yang diangkat oleh Dr. Ade Armando dan Kumaila di dalam sisi podcast itu adalah Injil Kristus. Nanti akan saya kemukakan argumennya di dalam sisi ini. Jadi mari kita mulai dari yang pertama tentang klaim-klaim penting yang hendak saya sorot di dalam sesi pada malam ini. Yang pertama, ada dua klaim yang saya ingin sorot, kemudian saya akan berikan tanggapannya di dalam sesi ini. Yang pertama, klaim bahwa sebenarnya tidak ada agama yang paling benar. Jadi kalau saudara dengar percakapan antara Ade Armando dan Kumaila di dalam podcast itu, pada dasarnya mereka ingin argue bahwa tidak ada satupun agama dunia ini yang truth claims-nya itu bisa diusung sebagai klaim-klaim kebenaran yang paling benar, yang mutlak, yang absolut. Yang lain itu mungkin benar tapi tidak seluruhnya benar, atau bahkan mungkin salah semua. Jadi mereka mencoba untuk menolak atau mencoba untuk mengatakan kepada saudara, menanam gagasan di kepala saudara bahwa tidak ada klaim agama yang paling benar. Misalnya kalau saudara ikuti podcast itu, Dr. Ade Armando mengangkat satu contoh tentang orang-orang Kristen mengatakan bahwa Yesus adalah anak Tuhan. Nah, saya sendiri lebih suka menggunakan istilah anak Allah. Itu lebih cocok dengan rasa bahasa yang saya gunakan sebagai orang Kristen. But it's okay. Jadi Dr. Ade Armando menggunakan contoh, ada orang Kristen, bukan ada orang Kristen, tapi orang-orang Kristen menyebut Yesus itu sebagai anak Tuhan atau anak Allah. Sementara pihak lain, misalnya saudara-saudara yang Muslim, menolak klaim itu. Jadi saudara-saudara yang Muslim memang menolak doktrin bahwa Yesus adalah anak Allah. Apapun alasannya, tapi yang jelas kedua pandangan ini tentu tidak sama, dan kedua pandangan ini tentu tidak bisa sama-sama benar. Karena yang satu mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah, yang satu mengatakan Yesus bukan anak Allah. Jadi kalau yang satu bilang Yesus anak Allah, yang satu bilang Yesus bukan anak Allah, maka tentu kedua klaim itu tidak bisa sama-sama benar. Lalu apa solusi untuk cekcok, pertengkaran, pertentangan ide semacam itu? Itu kira-kira pertanyaan. Saya mencoba reformulasi pertanyaan dari Dr. Ade Armando kepada Kumaila. Kemudian Kumaila menjawab bahwa dua-duanya tidak ada yang benar. Jadi baik yang mengatakan bahwa Yesus adalah anak Allah maupun yang mengatakan
bahwa Yesus bukan anak Allah, tidak ada yang benar. Itu kata-kata persis dari Kumaila di dalam sesi podcast itu. Tadi saya katakan, saya memang berniat untuk mengambil beberapa cuplikan dari video itu, tapi sayang sekali saya tidak bisa mendownload video itu ya. Itu kata-kata persis dari Kumaila di dalam podcast tersebut. Kemudian ditanya, kenapa tidak ada yang benar dari kedua klaim yang saling berkonflik tersebut. Kemudian Kumaila menjawab, karena masing-masing pihak berargumentasi atau membuat klaim berdasarkan kebenarannya masing-masing. Jadi menurut dia, itu bukan relatif, tapi merupakan klaim-klaim yang sifatnya subjektif. Jadi karena subjektif, maka tidak ada yang benar-benar merupakan klaim yang absolut, merupakan klaim yang objektif, merupakan klaim yang mutlak. Tidak ada yang benar-benar objektif, tidak ada yang benar-benar mutlak dari dua kategori ide yang saling bertentangan itu. Dengan kata lain, menurut Kumaila, klaim-klaim kebenaran agama itu hanya ada pada tataran subjektivisme para penganutnya masing-masing. Jadi kalau menurut Muslim begini, menurut Kristen begini, menurut Hindu begini, menurut Buddha begini, dan seterusnya, masing-masing agama itu punya klaimnya masing-masing. Klaim-klaim itu tidak perlu dipertentangkan karena klaim-klaim teologi semacam itu hanya klaim-klaim yang bersifat subjektif dan bersifat terbatas pada kelompoknya masing-masing, diimani dan dipercaya di dalam kelompoknya masing-masing, dan tidak perlu diimpos, tidak perlu dipaksakan, tidak perlu diargue atau diusung untuk mengatakan, oh klaim kebenaran agama saya itu jauh lebih superior dari klaim yang ada di dalam agamamu. Bahkan dia mengatakan karena itu perdebatan-perdebatan agama itu adalah sesuatu yang sia-sia. Nah, dia tidak menolak adanya diskusi agama sejauh itu tujuannya untuk saling memahami posisi satu sama lain. Tapi kalau mencoba mencari yang mana yang paling benar, yang mana yang salah, menurut dia itu sia-sia. Karena pada akhirnya masing-masing pihak yang berargumentasi, misalnya dari dua kelompok agama yang berbeda, ada representatifnya yang ada di dalam perdebatan untuk berdebat. Masing-masing pihak yang ada di dalam perdebatan itu pada akhirnya hanya dapat memperlihatkan skill, kepiawaian, kemampuan retorika, kemampuan argumentasi mereka, tapi mereka pada akhirnya tidak dapat membuktikan bahwa Tuhan itu ada. Nah, saudara-saudara, kalau saudara dengar apa yang dikatakan Kumaila, sebenarnya semua yang dia katakan itu kalau saudara mencoba memahaminya secara keseluruhan, secara komprehensif, klaim-klaimnya itu cenderung untuk tidak sistematis satu sama lain ya. Bahkan klaim-klaimnya itu cenderung untuk saling berkontradiksi satu sama lain, tapi saya mencoba bermurah hati untuk tidak menyorot aspek-aspek itu sekarang. Tapi dari segi sistematikanya itu sangat kurang sekali dan bahkan tidak koheren, inkoheren antara pernyataannya yang satu dengan pernyataan yang lain. Bab begini, saya kasih satu tanggapan preliminar saja. Satu tanggapan preliminar saja untuk apa yang dikemukakan oleh Kumaila, bahwa klaim-klaim yang saling bertentangan itu sebenarnya tidak ada yang benar karena masing-masing itu bersifat subjektif. Nah, satu tanggapan preliminar saja bahwa kesimpulan semacam itu, Mbak Kumaila, adalah kesimpulan dari orang yang malas berpikir. Ya, pertama saya sebenarnya ingin menyebut Mbak Kumaila ini orang yang tidak mau belajar, tapi nyatanya dia memang belajar ya. Dia adalah hafiz Quran dan pernah belajar di perguruan tinggi dan mengambil bidang studi jurusan tafsir Quran kalau saya tidak salah ya. But kalau you pernah studi tafsir Quran, tidak berarti you menguasai teologi Kristen, you menguasai filsafat Barat, you menguasai dan lain sebagainya itu. Jadi kalau you mengambil jalan pintas, karena ada pertentangan, karena ada percekcokan, maka tidak ada yang benar. Saudara-saudara, solusi semacam itu bahkan tidak digunakan di dalam dunia nyata. Kalau saudara pergi ke pengadilan, kemudian yang satu bilang ini punya saya, yang satu bilang no itu bukan punya kamu. Hakimnya tidak akan mengatakan bahwa tidak ada yang benar.
semua upaya akan dilakukan untuk memastikan bahwa kalau nanti saya memutuskan kamu benar, keputusan bahwa kamu benar itu didasarkan atas bukti-bukti yang representatif dan bukti-bukti yang valid. Saya akan melakukan segala upaya untuk mencari tahu bahwa klaim kamu bahwa itu bukan punya dia. Kalau saya putuskan kamu salah, saya akan putuskan itu berdasarkan bukti-bukti dan berdasarkan alasan-alasan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi, dan banyak orang sekarang itu memilih untuk mengambil jalan pintas, mengambil posisi jalan pintas seperti halnya Kumaila. Jadi kalau saudara lihat orang sedang dola-dali di dunia maya ini, apakah di YouTube, apakah di TikTok dan lain sebagainya, karena yang satu bilang begini, yang satu bilang begini, maka orang yang pihak ketiga yang tidak ingin ikut nimbrung akan bilang, tidak ada satupun di antara kalian yang benar. Nah, kalau you mengatakan bahwa karena ada dua pihak itu mengemukakan klaim yang saling berkontradiksi, maka tidak ada satupun yang benar, sebenarnya apa yang kamu katakan? Selain kamu adalah orang yang malas berpikir, tapi yang kedua, kamu adalah orang yang sebenarnya mengklaim dirimu sendiri yang paling benar. Kamu berdua berkonflik. Jadi orang punya pesta, kamu yang orang punya pesta, orang yang menyediakan makanan dan minuman, kamu yang kekenyangan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, orang yang berkonflik mengemukakan klaim A, klaim B yang saling bertentangan, kemudian kamu yang muncul dan mengatakan, "No, kamu salah, saya yang paling benar." Jadi sebenarnya secara sederhana, segala sesuatu yang dikemukakan oleh Kumaila di dalam tanggapannya terhadap contoh yang dikemukakan oleh Dr. Ade Armando, the whole point-nya adalah bahwa baik Islam yang mengatakan Yesus bukan anak Allah, baik Kristen yang mengatakan Yesus anak Allah, yang paling benar siapa? Oh, bukan Kristen, bukan Islam. Yang paling benar adalah Kumaila. Karena Kumaila adalah tanda kutip hakim yang memutuskan, mengetok palu, kamu tidak ada yang benar. Yang paling benar adalah apa yang saya katakan, bahwa klaim-klaim kebenaran kalian itu bersifat subjektif. Nah, ini sesuatu yang tadi saya katakan. Kalau saudara pikir baik-baik apa yang dikatakan oleh Kumaila di dalam podcast itu, argumentasi Kumaila itu bersifat inkonsisten, bersifat self-contradictory. Dan itu nanti akan saya kembali kepada poin itu di dalam tanggapan saya di dalam poin yang ketiga ketika bicara tentang theology of religions ya. Itu klaim yang pertama. Jadi klaim yang pertama mengatakan agama-agama dunia itu tidak punya klaim-klaim kebenaran yang mutlak, tidak ada yang paling benar. Klaim-klaim kebenaran agama dunia itu bersifat subjektif, terbatas, kebenarannya itu terbatas hanya pada kelompoknya masing-masing, dan karena itu tidak perlu mencari mana agama yang paling benar. Itu inti argumen baik yang dikemukakan oleh Kumaila dan saya kira disetujui juga oleh Dr. Ade Armando. Kemudian yang kedua, untuk mendukung poin itu, saudara, kalau silakan tonton sendiri di channel Cokro TV itu ya. Untuk mendukung poin itu, mereka mengangkat contoh tentang peperangan-peperangan yang terjadi atas nama agama. Dan saya akan sorot dua contoh yang mereka mention di dalam podcast itu. Misalnya tentang perang 30 tahun di Jerman ya. Saudara, memang itu perang yang sangat brutal sekali ya. Tahun 1618 sampai dengan tahun 1648. Itu perang yang terjadi antara para penganut Katolik dan juga penganut Protestan. Terjadi terutama di Jerman, tapi juga kemudian melibatkan beberapa negara lain di Eropa, misalnya Denmark, misalnya Swedia, dan juga Prancis. Jadi terjadi perang selama 30 tahun atas nama agama. Meskipun kalau saudara belajar sejarah, apa yang terjadi di dalam perang itu tidak semata-mata urusan agama, karena di dalamnya itu sudah terjalin terkait juga dengan kepentingan-kepentingan politik. But oke lah, kita sebut saja itu perang yang terjadi karena isu agama, karena masalah sentimen atau karena masalah agama. Terjadi peperangan antara para penganut Katolik dan Protestan di Jerman selama 30 tahun dan berakhir dengan perjanjian damai Westphalen. Perjanjian damai Westphalen yang dilakukan di kota-kota di Westphalia, di Munster dan juga
di Osnabrück ya, tanggal 15 Mei dan tanggal 24 Oktober tahun 1648. Dan itu korban jiwanya itu sangat banyak sekali. Dan intinya di dalam perjanjian damai Westphalen itu mengakui atau menerima kembali perjanjian Augsburg tahun 1555 yang menyatakan bahwa setiap pangeran yang memerintah di wilayahnya masing-masing berhak menentukan agama negaranya masing-masing, apakah dia Katolik, apakah Lutheranism atau Calvinism. Jadi mereka mengangkat tentang contoh itu. Nah, dalam perang itu, you tidak bisa mengatakan bahwa itu bukan karena agama. Itu jelas terjadi karena masalah agama. Atau misalnya mereka mengambil contoh yang jauh lebih populer adalah tentang perang salib. Nah, perang salib itu pertama kali diserukan oleh Paus Urbanus II tanggal 27 November tahun 1095 di Prancis. Nah, ini saya perlu kasih klarifikasi dulu. Karena banyak orang itu salah paham tentang perang salib ini. Saudara, saya ada satu, sebelum saya kasih klarifikasi saudara-saudara, saya ada satu buku yang saya ingin perlihatkan kepada saudara. Ini ya. Ini deh. Kok ini lain ini? Sorry. Ini kenapa ini? Oh. Sorry, saya ada masalah di browsernya ini WhatsApp. Ada masalah apa? Oh. Ini kenapa ini? Sorry, saya ada masalah, saya tidak bisa tunjukkan bukunya ya. Buku yang ditulis oleh Stark. Loh. Apa ini? Wah, StreamYard-nya kacau ini. Ada musiknya lagi ini. Saya malah tidak bisa buka ini ya. Sorry saudara-saudara, kok ada musiknya ini, saya mau matikan kok nggak bisa ini. Kenapa ini? Bentar ya. Oke, sorry. StreamYard-nya kacau. Oke, ini buku yang tadi saya maksudkan ya. Rodney Stark, God's Battalion, The Case for the Crusades. Ini buku ditulis oleh Rodney Stark, adalah seorang professor of social science di Baylor University ya. Jadi ini bukan orang sembarangan. Dia seorang yang juga menulis beberapa buku yang lain tentang sejarah kekristenan dan sangat terkenal. Ini buku yang akademik dan dimaksudkan untuk meluruskan banyak sekali kesalahpahaman terkait dengan perang salib. Saya harap Dr. Armando dan juga Kumaila bisa mendengarkan klarifikasi ini. Jadi jangan salah paham. Jangan nuding terus orang Kristen ya. Misalnya saudara ingat setelah peristiwa 9/11 di mana Pentagon dan WTC di Amerika itu dibom, itu banyak sekali orang itu menyalahkan orang-orang Kristen, terutama mengatakan bahwa perang salib itu adalah nokta hitam di dalam sejarah kekristenan. Bahkan Bill Clinton, mantan presiden Amerika, mengatakan bahwa perang salib itu adalah kejahatan terhadap umat Islam. Dan saudara bisa dengar pernyataan-pernyataan semacam itu sangat banyak dikemukakan oleh orang-orang, terutama para politisi, mengatakan bahwa perang salib itu adalah nokta hitam di dalam sejarah kekristenan. Nah, minta maaf, saya tidak percaya klaim itu. Dan saudara juga tidak boleh percaya klaim itu. Saudara tahu kenapa perang salib itu diserukan oleh Paus Urbanus II pada tahun 1095? Saudara tahu kenapa? Karena sebenarnya sejak abad ke-7 sampai dengan abad pertengahan, di atas tahun 1000 itu, ekspansi militer Islam itu terus-menerus dilakukan, bahkan bukan hanya dilakukan, tapi dilakukan dengan sangat deterministik dan sangat gencar dilakukan. Konstantinopel yang merupakan ibu kota Romawi Timur itu ditaklukkan.
Mesir ditaklukkan. Mesir itu saudara tahu itu apa namanya negara Kristen tadinya itu saudara. Misalnya Clement of Alexandria, misalnya Origenes, misalnya Athanasius. Orang-orang penting, bapak-bapak gereja penting di dalam sejarah gereja itu berasal dari Mesir. Kemudian Afrika Utara, saudara tahu bapak gereja yang sangat terkenal, misalnya Tertullianus dari Afrika Utara, ya dari Kartago, Cyprianus dari Afrika Utara, kemudian Agustinus itu dari Afrika Utara, itu pusat kekristenan. Jadi Konstantinopel ditaklukkan, Mesir ditaklukkan, Afrika Utara ditaklukkan, dan bukan hanya itu. Kota suci Yerusalem ditaklukkan oleh tentara Muslim itu pada abad ke-8. Kalau saudara belajar sejarah, misalnya Yerusalem itu ditaklukkan bukan abad ke-8, abad ke-7 malah tahun 638. Kemudian mereka membangun Masjid Dome of the Rock itu tahun 685 sampai tahun 691. Bahkan kalau saudara belajar itu ada datanya di dalam Rodney Stark itu. Hanya dalam kurun waktu 1 tahun dari tahun 1032 sampai tahun 1033 sekitar 6.000 orang Yahudi dibunuh oleh tentara Muslim di Maroko. Jadi atas permintaan dari Kaisar Bizantium di timur, yang pada masa itu yang memerintah di timur adalah Kaisar Alexius Comnenus, meminta tolong supaya orang-orang Kristen mengambil sikap pushback serdadu-serdadu dan ekspansi Islamik yang dilakukan dengan sangat gencar dan sangat deterministik sekali. Jadi perang salib itu tidak terjadi tiba-tiba, bukan karena orang mau mempertobatkan Muslims, bukan juga karena mau memperluas wilayah teritori politik atau memperluas wilayah kekuasaan, tapi terjadi karena akibat ekspansi militer Islam yang dilakukan sejak abad ke-7, menguasai wilayah-wilayah kantong-kantong Kristen yang major itu. Konstantinopel itu kan kantong Kristen. Yang hari ini itu Irak itu kantong Kristen. Mesir, Afrika Utara, tanah suci Yerusalem itu ditaklukkan. Dan karena itu Kaisar di Bizantium, Kaisar apa namanya? Kaisar Alexius Comnenus itu meminta tolong supaya kekuatan-kekuatan Kristen itu bersatu untuk pushback, membebaskan tanah suci itu dari okupasi dari tentara Islam. Dan itu sebenarnya terjadi perang salib pada masa itu yang terjadi di dalam beberapa tahap. Nah, saudara, di dalam perang, ketika perang itu terjadi, of course akan terjadi kekejaman dan brutalitas. Bukan hanya dilakukan oleh tentara Muslim, tapi juga tentu akan dilakukan oleh tentara lawan. Misalnya tentara-tentara para serdadu perang salib. Itu of course kita tidak ada masalah untuk berkesimpulan demikian. But kalau bicara tentang apa yang menyebabkan perang salib, itu jangan cuci tangan. Karena ekspansi militeristik yang dilakukan oleh tentara Islam itu sudah dilakukan sejak abad ke-7 dan baru diresponsi 4 abad kemudian. 3 atau 4 abad kemudian itu baru diresponsi. Kalau tidak ada perang salib, hari ini Eropa itu sudah Muslim semua. Kalau tidak ada perang salib, hari ini itu Amerika itu sudah selesai. Jadi perang salib itu adalah respons yang harus. Respons yang harus. Kalau orang datang dengan determinasi militeristik dan datang dengan determinasi, oke, kamu kalau tidak mau masuk Islam, kalau tidak mau masuk Islam, memilih untuk tetap jadi Kristen, kamu jadi dhimmi, bayar jizyah. Kalau kamu tidak mau bayar dhimmi, maka ayo perang. Kamu hidup atau kamu mati. Kalau orang datang dengan determinasi itu, apa yang kamu expect? Kamu ngarap apa? Orang duduk dan diam saja, membiarkan rumahnya didatangi, kemudian istrinya diambil, anaknya diambil, dijadikan budak. Kamu expect-nya begitu? Kalau kamu datangnya dengan cara begitu, dengan niat begitu, dengan tujuan begitu, lalu kamu ngarap apa? Of course orang harus membela dirinya. Orang harus membela dirinya. Itu sesuatu yang kamu bahkan tidak perlu argue soal itu insting manusia itu natural ada di situ.
Nah, karena itu ada satu kutipan yang saya ingin bacakan bagi saudara, apa yang dikatakan oleh Rodney Stark di dalam buku itu. Ini ada di dalam buku God's Battalions, The Case for the Crusade ya. Rodney Stark bilang begini, perang salib tidak muncul tanpa provokasi. Perang salib bukanlah ronde pertama kolonialisme Eropa. Mereka tidak melakukannya demi mendapatkan wilayah jarahan ataupun para petobat baru. Para serdadu perang salib bukanlah kaum barbarian yang menghancurkan lahan garapan Muslims. Mereka, maksudnya para serdadu perang salib, mereka secara tulus percaya bahwa mereka melayani sebagai batalion-batalion Allah. Jadi mari kita letakkan ini di dalam perspektif yang tepat. Tidak dimaksudkan untuk ngungkit-ngungkit, tidak dimaksudkan untuk mengatakan, oh kamu itu, bukan itu maksudnya. Kita bicara tentang kejujuran sejarah, bicara tentang akurasi sejarah. Jadi kalau mau bicara tentang perang salib, mari kita bicara secara komprehensif supaya tidak memberi kesan bahwa yang meresponsi ekspansi itu, orang yang respons ini adalah orang yang menjadi nokta hitam di dalam sejarah dunia ini. Jadi, tapi dalam kategori tertentu, dalam kaitan dengan poin podcast dari Ade Armando, memang betul itu terkait dengan bukan hanya masalah militer, bukan hanya masalah politik, tapi ada isu agama di situ. Of course, itu sebabnya dinamai perang salib kan, dan bahkan mereka di perisainya itu dikasih lambang salib, kemudian pedangnya juga dirancang sedemikian rupa untuk menyerupai salib dan lain sebagainya. Jadi yes, ada sentimen agama di situ, ada isu agama di situ, dan kita tidak dapat mengatakan bahwa oh itu semata-mata karena orang itu punya keserakahan, orang itu peperangan itu terjadi karena masalah militer, masalah politik. Yes, ada masalah agama di situ. Nah, karena itu, saudara, dengan mengangkat isu tentang pertikaian yang terjadi, peperangan misalnya, kemudian pertengkaran, percekcokan, konflik yang terjadi, kita bahkan belum bicara tentang apa yang terjadi di Indonesia ini ya. Di Indonesia ini sudah tidak tahu berapa banyak gereja yang dibakar atas nama karena mereka bukan dibakar karena orang itu tidak suka dengan orang Kristen. Sudah berapa sering ya orang membawa bom untuk membunuh diri, meledakkan diri di dalam gereja, termasuk juga ketika hari raya besar yang dirayakan oleh umat Kristen, terutama perayaan Natal, itu setiap tahun itu sudah menjadi semacam ritual tahunan di mana orang itu teriak-teriak, menghalang-halangi, mempersekusi dan lain sebagainya. Bahkan paling banter atau paling tidak mereka akan muncul kemudian mengatakan dilarang mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Kristen. Jadi kita bahkan belum bicara tentang Indonesia ya. Nah, jadi poin yang diangkat oleh Kumaila dan Dr. Ade Armando, saya kira adalah sesuatu yang sifatnya empiris, sesuatu yang sifatnya faktual, dan kita tidak dapat mengatakan bahwa oh agama sama sekali itu tidak punya andil di dalam konflik horizontal yang terjadi. Nah, itu dua klaim yang muncul di dalam podcast itu. Intinya mereka ingin mengatakan bahwa kalau you bilang agamamu paling benar, maka akibat dari klaim kebenaran mutlak yang kamu usung itu akan mengakibatkan atau akan memimpin kepada konflik, peperangan, pertikaian, intoleransi, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah klaim yang muncul di dalam podcast tersebut ya. Dengan demikian sekarang saya akan pindah kepada poin yang kedua. Pertanyaan yang sulit yang harus kita jawab, dan kita harus jawab ini dengan jawaban yang jujur ya. Apakah agama memang memiliki andil di dalam konflik horizontal yang terjadi? Apakah agama memang memiliki andil di dalam konflik horizontal yang terjadi seperti yang diklaim oleh Dr. Ade Armando maupun juga yang diklaim oleh Kumaila di dalam sesi tersebut? Untuk poin ini saya setuju. Kamu harus setuju bahwa memang agama punya andil di dalam konflik horizontal yang terjadi. Bukan hanya agama tertentu, tapi agama-agama yang punya klaim-klaim, yang mengusung klaim-klaim kebenaran absolut, cenderung untuk menghasilkan pengikut
yang kemudian menjadi agen persekusi terhadap kelompok-kelompok yang beragama lain. Dan saya kasih saudara beberapa simptom, beberapa gejala, beberapa stage, beberapa tahap, di mana klaim-klaim kebenaran agama itu pada kenyataannya itu akan bukan selalu dan bukan harus, tapi pada kenyataannya itu memimpin kepada persekusi, memimpin kepada intoleransi. Saya kasih saudara beberapa stage. Yang pertama, stage pertama itu dimulai dengan mengemukakan klaim kebenaran mutlak. Agama saya itu paling benar, agama saya paling mutlak. Nah, kalau you sudah mulai dengan klaim semacam itu, implikasinya saudara sudah bisa nebak. Implikasinya adalah klaim-klaim dari agama-agama lain itu kurang benar atau bahkan tidak benar. Jadi kalau you sudah mulai dengan klaim kebenaran mutlak, yang paling benar, yang paling benar, yang paling benar, maka of course implikasinya yang lain itu salah. Yang lain itu mungkin benar sedikit, tapi tidak benar seluruhnya. Itu tahap yang pertama. Tapi bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kalau you sudah mulai dari tahap yang pertama, kemudian you betul-betul meyakini bahwa klaim kebenaran yang you anut di dalam agama mutlak sesuatu yang mutlak, pada faktanya klaim semacam itu akan memimpin kepada tahap yang kedua, dan tahap yang kedua itu adalah superioritas. Jadi dimulai dengan truth claim, memimpin kepada superiority, you merasa lebih superior dari kelompok-kelompok yang lain. Kamu itu tidak ada apa-apanya, saya punya klaim kebenaran, saya punya good life, good moral, dan lain sebagainya. Kamu semua itu inferior, kamu semua itu tidak seperti saya superior, kamu inferior. Dari truth claims kepada superiority, kemudian memimpin kepada tahap yang mana lagi? Dari truth claim kepada superiority, memimpin kepada separation, pemisahan. Kamu tidak mau bergaul dengan orang di kelompok yang lain. Kamu najis, kamu impure, kamu kafir. Saudara-saudara, the whole point dari orang teriak-teriak kafir di dalam negara ini, karena apa? Mereka sudah ada di tahap yang ketiga, itu dari truth claim kepada superiority, kepada separation. Nah, kalau you sudah sampai di tahap yang ketiga, tinggal geser sedikit, you sampai pada tahap yang keempat. Dan tahap yang keempat itu apa? Oppression atau persecution. Persekusi atau opresi terhadap kelompok-kelompok. Penindasan, persekusi terhadap kelompok-kelompok yang tidak seagama dengan kamu. Jadi kita tidak dapat mengatakan bahwa agama itu harus cuci tangan dari semua konflik yang terjadi di dalam dunia ini. Of course, agama punya masalah. Agama punya andil di dalam konflik yang terjadi. Baik itu konflik di berbagai negara, terutama di dalam terutama konflik-konflik horizontal yang terjadi di dalam negara ini. Of course, kita harus bilang begitu. Itu satu premis faktual, satu premis yang kita bisa lihat dan kita bisa verifikasi dengan biji mata kepala kita sendiri. Itu memang benar-benar terjadi. Nah, poin saya itu begini. Saudara tahu kenapa Ade Armando dan Kumail ini sangat atraktif, sangat menarik untuk didengar? Karena mereka berangkat dari premis yang faktual. You lihat agama itu menghasilkan apa? Menghasilkan persekusi, menghasilkan opresi, menghasilkan peperangan, menghasilkan konflik horizontal yang kita capek lihatnya. Karena you capek lihat fenomena-fenomena semacam itu terjadi terus menerus, on and on terjadi di dalam negara ini, maka rasa capek saudara, jenuh, muak, rasa muak saudara terhadap konflik yang terjadi atas nama agama itu memudahkan saudara untuk menerima apa yang dikatakan oleh Ade Armando dan juga yang dikatakan oleh Kumail. Nah, sebelum saudara pikir bahwa apa yang dikatakan Ade Armando dan Kumaila adalah satu kesimpulan yang valid berangkat dari premis faktual, karena berangkat dari premis yang faktual, saya ingin kasih ingat kepada saudara begini. 4 tahap yang tadi saya bilang, truth claim, superiority, separation, persecution, 4 tahap yang tadi, itu adalah apa yang disebut oleh para ahli dengan sebutan
the slippery slope problem, problem slippery slope. Slippery slope itu berarti satu keyakinan atau satu tindakan akan memimpin kepada tindakan-tindakan yang lainnya. Itu slippery slope. Jadi kalau you susun bata begini, berjajar-jajar begini, begitu you geser dorong bata yang pertama di sini, itu mengakibatkan sampai di ujung sana itu semuanya roboh semua. Itu slippery slope namanya. Jadi problem slippery slope, you mulai dengan truth claim, mengakibatkan superiority, mengakibatkan separation, mengakibatkan persecution. Itu problem slippery slope. Nah, saya pada taraf tertentu percaya bahwa itulah yang terjadi di dalam kenyataan. Artinya pada level faktual, memang itulah yang terjadi. Tapi problemnya adalah kalau you mengatakan bahwa karena you percaya truth claims, maka you pasti akan tiba pada 4 tahap yang tadi saya sebut itu berarti you melakukan apa yang disebut dengan slippery slope fallacy. Itu kesalahan berpikir itu. Karena begini, saya akan argue nanti bahwa truth claims itu sendiri tidak mengharuskan tahap-tahap yang tadi. Tidak mengharuskan slippery slope yang tadi. Tidak mengharuskan superiority, tidak mengharuskan separation, tidak mengharuskan persecution. Truth claims itu sendiri pada dirinya sendiri inherently tidak punya implikasi yang necessity, yang harus untuk melahirkan slippery slope yang tadi. But memang itu kenyataannya. Jadi pada level empiris, pada level faktual, saya percaya, yes, orang kalau percaya truth claims, dia sangat mungkin akan tiba pada tahap-tahap yang tadi, superiority, separation, kemudian persecution. Itu pada kenyataannya, but tidak harus begitu. Dengan kata lain, kenyataan yang terjadi, persekusi, konflik, peperangan, dan lain sebagainya, intoleransi, dan lain sebagainya, atas nama agama, itu adalah akibat yang sebenarnya tidak diharuskan. Tidak diharuskan oleh klaim-klaim kebenaran itu sendiri. Tidak diharuskan. Nanti saya akan argue itu di dalam poin saya yang keempat. Jadi, you harus hati-hati untuk membuat kesimpulan di sini bahwa pada kenyataannya ada orang-orang beragama yang karena merasa diri dia punya agama paling benar, kemudian dia pikir dia paling superior dari orang lain, kemudian dia mencoba membuat pemisahan, separation dengan kelompok lain, lalu berimbas terjadinya persekusi. Yes, itu kenyataan. Tapi pertanyaannya, apakah itu harus? Apakah secara logis slippery slope yang tadi, 4 tahap yang tadi, itu adalah konsekuensi yang harus lahir dari truth claims di dalam agama-agama dunia? Saya jawab tidak. Saya jawab tidak. Nah, supaya kita tidak memandang rendah, meremehkan problem slippery slope tadi, sambil kita juga tidak jatuh kepada posisi dari Ade Armando dan Kumaila yang karena ada slippery slope tadi, maka mari kita buang kebenaran mutlak dari klaim-klaim agama dunia supaya kita tidak jatuh ke dalam dua kubangan yang tadi. Saya akan argue bahwa solusinya itu tidak ada yang lain dan tidak ada di dalam agama lain. Solusinya adalah Injil Tuhan Yesus Kristus. Injil Tuhan Yesus Kristus, you harus percaya truth claims-nya. You harus percaya absolute truth claims-nya. Harus. But pada saat yang sama, you tidak akan jatuh. You tidak akan jatuh ke dalam problem slippery slope yang tadi. Tidak akan jatuh ke situ. Nanti saya akan kasih lihat kepada saudara. Tapi sebelum ke situ, saudara-saudara, saya ingin pindah kepada poin yang keempat. Sebenarnya kalau kita tempatkan, ketiga ya. Sebenarnya kalau kita tempatkan klaim dari Armando dan juga Kumaila di dalam perspektif keilmuan, mereka itu ada di pemetaan yang mana? Tadi saya katakan ini sudah menjadi satu studi, bidang studi khusus, dan itu sudah ada orang-orang yang menulis dengan sangat bagus sekali dan berefleksi dengan sangat bagus sekali terkait dengan isu ini. Jadi sebenarnya mereka ada di posisi yang mana? Nah, saya sebenarnya ada 2 buku, tapi ini saya punya StreamYard ini dari tadi macet-macet terus. Saya tadi mau perlihatkan ada 2 buku yang saya ingin rujuk dan menjadi landasan untuk saya
mengemukakan apa yang akan saya kemukakan, tapi ini lagi bermasalah, jadi saya tidak akan perlihatkan lah. Dua buku dari Don Carson, yang satu The Gauging of God, kemudian yang kedua itu The Intolerance of Tolerance. Itu dua buku. Yang satunya itu diterbitkan tahun 1996, yang satunya diterbitkan tahun 2012 ya. Jadi itu buku-buku yang sangat baik, bergumul dengan masalah theology of religions dan juga bergumul dengan masalah filsafat toleransi. Sebenarnya toleransi itu apa? Nah, nanti kita akan kembali kepada poin itu, tapi mari kita lihat dulu pemetaan posisi di dalam apa yang disebut dengan theology of religions ya. Di dalam studi dari para ahli, mereka membuat 3 tipologi utama atau 3 posisi utama. Ada usulan-usulan dari para ahli lain untuk menambahkan kategori lain, but ada 3 yang paling utama. Yang pertama itu exclusivism. Exclusivism mengatakan bahwa ada kebenaran mutlak, dan kebenaran mutlak itu diklaim di dalam agama, apakah di dalam Islam, di dalam Kristen, dan di dalam agama-agama lain. Tapi ada yang namanya kebenaran mutlak. Jadi klaim-klaim kebenaran agama itu bukan hanya sekadar opini, bukan sesuatu yang sifatnya subjektif, tapi merupakan absolute truth claims. Misalnya di dalam kekristenan percaya bahwa klaim-klaim kebenaran yang diajarkan di dalam kekristenan itu sifatnya mutlak, sifatnya objektif, dan universal. Karena sifatnya mutlak, karena sifatnya objektif, dan karena sifatnya universal, maka dalam kaitan dengan keselamatan, kekristenan mengatakan bahwa di luar dari Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan. Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Di luar daripada Tuhan Yesus itu tidak ada keselamatan. Dan biasanya ayat yang dikutip adalah Kisah Rasul pasal 4 ayat 12. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya orang dapat diselamatkan kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atau Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Akulah jalan, the way, dan kebenaran, the truth, dan hidup, the life. Tidak ada yang dapat sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Itu yang namanya exclusivism. Kemudian yang kedua adalah inclusivism. Inclusivism ini adalah posisi yang muncul dari seorang teolog Katolik bernama Karl Rahner ya. Dia teolog yang sangat besar sekali, mengemukakan pandangan tentang the anonymous Christian, tapi saya tidak akan panjang lebar tentang poin yang kedua ini karena kurang relevan dengan apa yang sedang dibahas malam ini. Kita pindah saja kepada posisi yang ketiga, yaitu posisi philosophical pluralism atau apa namanya religious pluralism, pluralisme agama. Nah, pluralisme agama ini saudara harus membedakan 2 aspek. Yang pertama, saudara harus membedakan aspek faktualnya dan saudara harus membedakan aspek filosofikalnya. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Pada aspek faktualnya, memang agama-agama itu plural. Di dalam dunia ini ada banyak sekali agama. Jadi pada level empiris, pada level faktualnya, you dapat bicara tentang pluralism, religious pluralism dalam kategori itu. Dan itu sebabnya ada ahli yang supaya tidak terjadi kebingungan untuk bicara tentang faktualitas kemajemukan agama-agama dunia, ahli tersebut lebih memilih menggunakan istilah pluralitas, bukan pluralisme. Jadi agama-agama itu plural? Yes. Tapi apakah karena agama-agama itu plural, maka kita harus percaya pluralisme agama? Nah, itu 2 kategori yang berbeda. Jadi kategori yang pertama adalah kategori faktualnya, bicara tentang fakta kemajemukan agama-agama dunia. Pada kategori yang kedua ini yang menjadi masalah. Dan saya kira disinilah posisi dari Kumaila, posisi dari Dr. Ade Armando. Posisi yang kedua, kategori yang kedua dari pluralisme agama ini pada level filosofikal atau teologikalnya, mengatakan bahwa memang tidak ada agama yang paling benar. Memang tidak ada agama yang paling benar. Misalnya di dalam kekristenan itu kita kenal ya, sangat terkenal beberapa tokoh seperti John Hick, seperti Paul F. Knitter, bahkan buku-buku mereka berdua yang tadi itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh BPK Gunung Mulia ya. Paul F. Knitter itu terkenal dengan apa namanya buku Satu Bumi Banyak Agama. Kemudian John Hick itu apa namanya, dia menulis buku tentang The Myth
of the uniqueness of Christianity ya. Kemudian buku berikutnya dia tulis The Metaphor of Incarnation ya. The Myth of Incarnation, kemudian The Metaphor of Incarnation ya. Pada dasarnya itu mitos atau paling banter itu metafora. Atau teolog India yang terkenal itu Raimondo Panikkar mengatakan sebenarnya Yesus itu punya banyak nama, Siddhartha Gautama, kemudian Brahma, Krishna, dan lain sebagainya. Yesus punya banyak nama. Kalau Yesus punya banyak nama dan nama-nama yang dia sebutkan adalah nama-nama dari tokoh-tokoh penting di dalam agama-agama dunia, terutama agama Hindu, karena dia berasal dari India, maka ngapain you capek-capek bikin klaim bahwa kekristenan adalah agama yang paling benar dan kamu harus menjadi orang Kristen. Itu posisi dari pluralisme agama. But bukan hanya itu. Di dalam kategori ini biasanya pluralisme agama itu dikawinkan dengan satu aliran filsafat yang disebut dengan postmodernisme. Postmodernisme ini adalah tokoh terkenalnya adalah Jacques Lyotard ya, Francois Lyotard ya, itu orang Prancis yang filsuf Prancis yang sangat terkenal sekali, mendefinisikan pluralisme itu sebagai incredulity towards metanaratif ya, ketidakpercayaan terhadap metanaratif. Nah, metanaratif itu apa? Metanaratif itu adalah satu klaim atau satu narasi yang memayungi segala sesuatu. Jadi misalnya kalau you percaya absolut, klaim-klaim absolut, maka you percaya bahwa klaim-klaim itu bukan hanya benar di sini, tapi benar secara universal. Dan karena itu bukan hanya harus diterima oleh satu kelompok, tapi harus diterima oleh berbagai kelompok dari latar belakang yang berbeda. Itu metanaratif yang memberikan penjelasan secara luas, secara komprehensif terhadap apa yang ada di dalam dunia ini. Itu metanaratif. Nah, menurut postmodernisme, metanaratif itu tidak ada. Tidak ada yang namanya kebenaran mutlak. Yang ada hanya opini-opini manusia yang bersifat subjektif, yang bersifat relatif, dan yang terikat dengan konteks budaya, konteks kulturalnya masing-masing. Saudara, kalau saudara dengar Kumaila, waktu saya dengar Ade Armando dan dengar Kumaila, nothing new, tidak ada yang baru. Itu sudah muncul di dalam pluralisme agama, sudah diusung oleh filsafat postmodernisme, dan saudara tahu problem utama. Sekarang kita pindah kepada problem utama dari apa yang dikatakan oleh Kumaila dan Ade Armando. Problem utama dari posisi yang diusung oleh Kumaila dan Dr. Ade Armando, problem paling utamanya adalah pandangan itu tidak konsisten. Pandangan itu bersifat menolak dirinya sendiri. Apa maksudnya? Self-refuting. Apa maksudnya? Maksudnya itu begini. Kalau pandangan itu benar, maka pandangan itu salah. Kalau pandangan itu salah, maka pandangan itu salah. Itu self-refuting, self-contradictory. Konkretnya itu begini. Saudara ingat tadi, Kumaila mengatakan, klaim-klaim kebenaran agama itu tidak ada yang paling benar. Oke? Jadi kalau tidak ada klaim kebenaran agama yang paling benar, maka pertanyaannya adalah apakah klaim Kumaila bahwa tidak ada klaim kebenaran agama yang paling benar adalah klaim yang benar atau tidak? Satu kali lagi. Kalau Kumaila mengatakan tidak ada klaim kebenaran yang paling benar, artinya tidak ada kebenaran mutlak. Kalau tidak ada kebenaran yang paling benar, tidak ada kebenaran mutlak, maka pertanyaannya sekarang adalah apakah klaimnya Kumaila bahwa tidak ada kebenaran mutlak adalah kebenaran yang mutlak atau tidak? Saudara lihat? You tidak bisa menghindar dari absolute truth. Itu intinya. You tidak bisa menghindar dari situ. Begitu you menolak absolute truth, you dipaksa untuk membuat absolute truth yang lain untuk menolak absolute truth yang satunya. Jadi you menolak absolute claim yang lain untuk menolak absolute claim yang satunya. Jadi you menolak absolute claim itu dengan membuat absolute claim yang lain. Itu yang saya sebut sebagai self-refuting. Jadi mereka hendak membuang klaim-klaim kebenaran absolut dengan cara membuat klaim kebenaran absolut yang lain untuk membuang kebenaran klaim absolut yang lain. Nah,
Itu yang tadi saya bilang. Kalau you benar, maka you salah. Karena you bilang tidak ada kebenaran absolut. Tapi you salah. Karena untuk bilang tidak ada kebenaran absolut, tidak ada kebenaran mutlak, you harus bikin kebenaran mutlak, klaim kebenaran mutlak. Jadi kalau you benar, maka you salah. Tapi kalau you salah, bahwa tidak ada kebenaran mutlak, maka you salah. Jadi either you benar, either you salah, you tetap salah. Nah, mungkin you pikir begini, mungkin you pikir, itu kan hanya soal filsafat, soal logika. Yes, bukan hanya. Jangan pakai hanya di sini, karena begini, masalah praktisnya itu begini. Coba saudara pergi cek ke rumah sakit jiwa. Makanya kalau saudara lihat di thumbnail saya mengajukan pertanyaan ini. Apakah kita harus menjadi orang gila supaya ada kedamaian? Untuk menciptakan kedamaian atau demi kedamaian, apakah kita harus menjadi orang gila? Saya kasih saudara pertanyaan begini atau kasih saudara tantangan begini. Coba pergi cek ke rumah sakit jiwa. Coba cek simptom paling universal yang terjadi pada semua orang gila. Simptomnya apa? Orang gila, semua orang gila itu selalu percaya hal-hal yang sifatnya self-refuting. Sifatnya menolak dirinya sendiri, sifatnya self-contradictory, sifatnya self-inconsistent. Itu satu simptom kegilaan yang universal, yang you akan ketemu di semua rumah sakit jiwa yang ada pasien orang sakit jiwanya. Dengan kata lain, nah saya tidak mengatakan itu adalah sufficient condition untuk you menjadi gila. Saya tidak bilang, tapi itu adalah necessary condition untuk you menjadi gila. Necessary condition, syarat harus ada untuk you dikategorikan sebagai orang gila adalah you terus-menerus percaya hal-hal yang sifatnya saling berkontradiksi. Yes. Itu sebabnya saya sering pakai contoh yang mungkin saudara akan ketawa dan saudara akan lucu. Saudara ketawa dan lucu karena saudara waras. Tapi bagi orang gila itu kenyataan. Misalnya saudara pergi ke rumah makan atau ke kafe, kemudian saudara pesan, "Mbak, saya pesan es teh manis, es teh panas." Nah, orangnya akan ketawa karena dia pikir you tidak mungkin serius. Tapi kalau you orang gila, you akan serius meminta es teh panas. Karena konsistensi antara ide yang satu dengan ide yang lain itu menjadi blur. Nah, pluralisme agama adalah satu paham, satu filsafat, satu konsep yang self-refuting, yang self-contradictory, yang self-inconsistent, yang menolak dirinya sendiri. Sederhananya adalah kalau you percaya Ade Armando dan percaya Kumaila, lama-lama kita satu negara ini akan menjadi orang gila. Itu yang saya bilang, dalam rangka mengusung supaya ada kedamaian, Ade Armando dan Kumaila ngajak kita untuk rame-rame jadi gila. Kenapa kita rame-rame jadi gila? Karena mereka ngajak kita untuk mempercayai posisi pandangan yang pada dirinya sendiri itu menolak dirinya sendiri. Self-refuting. Self-inconsistent. Self-contradictory. Berkontradiksi dengan dirinya sendiri. Posisi pluralisme agama itu posisi yang bangkrut. Itu sebabnya orang sudah meninggalkan itu. Postmodernisme itu posisi yang bangkrut secara logis, dan kita karena harus tetap menjadi waras dan harus tetap untuk berpikir secara logis, maka untuk kepentingan itu kita wajib untuk menolak posisi pluralisme agama yang sifatnya filosofikal seperti yang diusung oleh Dr. Ade Armando dan juga diusung oleh Kumaila. Nah, ini sudah 1 jam, jadi saya pindah kepada poin saya yang keempat tentang Injil Tuhan Yesus Kristus ya. Ini dia sudah mulai lagi nih. Apa ini? Ini buku-buku yang tadi saya mau kasih lihat kepada saudara-saudara. Sorry saudara-saudara, ini kok ini
Oke. Injil Yesus Kristus sebagai solusi. Bagaimana caranya supaya kita tetap mempertahankan ada absolute truth claim. Jadi tidak ada opsi untuk you menolak absolute truth claim. Karena tadi saya katakan, begitu you menolak absolute truth claim, you harus membuat absolute truth claim yang lain untuk menolak absolute truth claim. Dan itu self-inconsistent, self-refuting, dan self-contradictory. Tidak ada opsi untuk you menolak absolute truth claim. Nah, bagaimana caranya supaya kita tetap mempertahankan ada absolute truth claim, tapi juga tidak jatuh kepada problem slippery slope yang tadi, yang memang sangat memuakan itu. Orang bertengkar karena masalah agama, pergi membakar rumah ibadah orang lain, membuat bom bunuh diri untuk meledakan gereja, memancung kepala orang atas nama agama, berperang atas nama. Kita tidak jatuh ke dalam slippery slope yang tadi. Saudara, tidak ada agama manapun yang bisa memberikan solusi itu. Tidak ada. Kecuali Injil Tuhan Yesus Kristus. Dan saya kasih saudara alasannya why. Injil mengatakan bahwa saya orang berdosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebagai orang berdosa dalam kaitan dengan keselamatan, karena dosa itu dan karena Allah itu suci dan adil, maka Allah tidak dapat begitu saja mengampuni saya. Seakan-akan dosa saya itu nothing. Dosa, kejahatan, perbuatan-perbuatan yang melawan Tuhan, itu harus dihukum. Dan standar hukuman, karena insult dignity Tuhan yang tidak terbatas itu, hukumannya apa? Hukumannya adalah penghakiman yang kekal. Hukumannya adalah neraka. Itu premis yang pertama. Jadi semua orang berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah dan layak untuk dihukum secara kekal. Kemudian yang kedua, Allah yang harus menghukum manusia itu karena sifat adilnya juga adalah Allah yang mengasihi. Jadi karena dia adil dia harus menghukum, tapi karena dia Allah yang punya karakter kasih, punya sifat kasih, maka dia harus mengampuni. Jadi bagaimana dia mengampuni, tapi pada saat yang sama harus menghukum. Bagaimana dia menghukum, tapi pada saat yang sama dia harus mengampuni. Solusi itu tidak bisa dikemukakan, tidak bisa dilakukan dari pihak manusia. Karena pihak manusia sendiri ada pada posisi tanda kutip posisi terdakwa. Solusi itu tidak ada dari pihak manusia. Solusi itu harus ada dari pihak Allah sendiri. Karena dilema itu ada pada dilema antara sifat Allah yang adil dan sifat Allah yang kasih. Jadi solusinya apa? Solusinya adalah Allah yang adalah adil itu dan sekaligus adalah Allah yang maha kasih itu berinkarnasi menjadi manusia. Nah, banyak orang salah paham tentang berinkarnasi, tapi demi keringkasan waktu saya tidak akan ambil waktu untuk menjelaskan itu. Berinkarnasi menjadi manusia. You harus ngerti inkarnasi dalam pengertian Kristen, jangan ngertinya kemana-mana. Tapi karena saya tidak ada waktu sekarang untuk jelaskan, jadi saya cukup pakai istilah itu saja. Allah menjadi manusia, cur deus homo. Allah menjadi manusia. Tanpa berhenti menjadi Allah, dan tanpa mengubah naturnya menjadi Allah. Dia menjadi manusia. Jadi itulah sebabnya Yesus Kristus, yang adalah Allah sejati itu, pribadi kedua Allah Tritunggal, berinkarnasi menjadi manusia. Yesus adalah Allah sejati, sekaligus manusia sejati. Pertanyaannya adalah, kenapa dia harus Allah sejati dan manusia sejati? Karena begini, saudara ingat problem yang tadi ya, yang berdosa adalah manusia, dan yang menghukum adalah Allah yang adil, tapi pada saat yang sama Allah juga kasih, dan dia harus menghakumi, mengampuni manusia. Jadi dilema itu diselesaikan melalui inkarnasi Yesus. Kenapa dia harus Allah sejati sekaligus manusia sejati? Karena yang harus menanggung hukuman dosa itu adalah manusia. Tuhan tidak berdosa, Tuhan tidak bersalah. Jadi Tuhan tidak bisa menanggung Tuhan tidak bisa disalahkan atas kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Itulah sebabnya dia harus menjadi manusia. Tapi pada saat yang sama, kenapa dia harus Allah? Karena
dengan dia sendiri adalah Allah, maka karya penebusannya itu bernilai setara dengan dignity Allah yang diinsult oleh manusia. Saudara, kalau menghina seseorang dengan jabatan yang rendah, tingkat hukumannya itu ditentukan oleh dignity dari pihak yang saudara insult, pihak yang saudara lecehkan. Ini Tuhan, dignity-nya infinite, dignity-nya tidak terbatas. Karena itu, penghakiman, hukuman yang diterima dalam rangka karya penebusan itu, ketika Yesus menanggung hukuman dosa manusia melalui kelahiran, melalui kematian, melalui kebangkitannya, ketika Yesus menanggung itu, dari pihak manusia itu adil. Karena dia menderita sebagai manusia, dan keadilan Allah itu terpuaskan, terpenuhi, karena hukuman itu dijatuhkan kepada manusia. Tapi pada saat yang sama, penderitaan itu, penebusan itu, nilainya itu setara, nilainya itu layak, karena dignity, karena martabat dari Yesus yang menderita itu bukan hanya manusia, tapi juga pada saat yang sama adalah Allah yang memiliki dignity yang infinite sesuai dengan dignity Allah yang dilecehkan oleh manusia yang berdosa. Dan karena itu, kekristenan mengatakan bahwa di luar Tuhan Yesus itu tidak ada jalan keluar. Tidak ada solusi. Tidak ada keselamatan. Karena semua orang berdosa, tidak ada orang yang mampu menyelamatkan dirinya sendiri. You tidak bisa membatalkan kejahatanmu dengan melakukan perbuatan baik yang lain. Konsep pahala, konsep melakukan perbuatan baik untuk diselamatkan itu, dari perspektif Kristen itu absurd. Karena you tidak bisa membatalkan hukuman untuk kejahatan yang lain dengan melakukan perbuatan baik yang lain. Misalnya begini, saya pergi mencuri untuk memberi makan anak yatim. Saya dengan memberi makan anak yatim dari hasil curian saya, itu tidak membatalkan kejahatan saya sebagai pencuri. Tidak membatalkan kejahatan saya sebagai pencuri. Kebaikan memberi makan anak yatim itu satu hal. Tapi kejahatan saya yang mencuri itu hal lain. Kebaikan, perbuatan baik yang satu tidak dapat digunakan untuk membatalkan penghakiman dan hukuman terhadap kejahatan saya yang lain. Jadi kejahatan itu tetap ada, meskipun kamu melakukan 1000 perbuatan baik, kejahatanmu itu tetap ada, dan kejahatan itu by definition itu harus dihukum. Dan by definition juga kejahatan, dosa yang dilakukan bukan hanya terhadap manusia tapi terhadap Allah, itu hukumannya adalah hukuman yang kekal. Jadi tidak ada orang yang dapat menyelamatkan dirinya sendiri hanya dengan melakukan perbuatan baik. Nah, poin saya itu begini. Kalau you percaya Injil yang demikian, kalau you percaya Injil bahwa saya diselamatkan bukan karena saya melakukan perbuatan baik, bukan karena jasa saya, bukan karena perbuatan baik saya, melainkan karena Allah itu mengasihi saya dan saya menerima itu atas dasar iman, anugerah Allah itu diberikan kepada saya, kemudian saya diselamatkan oleh Tuhan atas dasar anugerah Allah semata-mata yang saya terima melalui iman. Maka tidak ada slippery slope untuk superiority. Tidak ada alasannya saya merasa superior. Karena you yang non-Kristen, you yang Muslim, you yang Hindu, yang Buddha, saya tidak boleh merasa diri saya lebih baik dari saudara. Karena kita sama-sama orang berdosa. Saya tidak lebih baik dari saudara. Kita sama-sama orang berdosa. Slippery slope itu menjadi hilang. Mata rantainya itu putus. Saudara lihat, you percaya Injil, mata rantai slippery slope yang tadi, truth claim, superiority, separation, kemudian persecution, itu terputus. Terputus. Hanya Injil yang menjadi solusi untuk ada kehidupan peacemaking di dalam dunia ini. Setelah orang-orang itu mengalami experiencing peace, damai dengan Tuhan, dia dapat menjadi pembawa damai karena slippery slope-nya itu terputus.
Nah, memang betul ada orang-orang Kristen yang tidak hidup sesuai dengan nilai-nilai Kristen. Yes, betul. Itu ada orang-orang yang adalah anggota gereja, berKTP Kristen, termasuk mereka terlibat di dalam pelayanan tertentu, kemudian melakukan kejahatan, termasuk melakukan bertengkar, suka bertengkar dengan tetangga, termasuk menganiaya orang lain. Of course. Tapi itu memimpin saya kepada poin saya yang berikut. Jadi poin saya yang pertama, hanya Injil yang bisa memutuskan slippery slope yang tadi. Tidak ada agama manapun yang bisa putuskan itu. Karena kalau you mulai dengan paradigma do and don't, lakukan ini dan tidak lakukan itu, maka you harus merasa superior. Uang itu jasa saudara kok. Itu jasa saudara kok. Tapi di dalam Injil tidak ada begitu. Why? Karena bukan jasa saya. Saya diselamatkan itu semata-mata karena anugerah, karena Tuhan Yesus mengasihi saya dan menjadi juru selamat bagi saya. Tidak ada jasa saya untuk saya diselamatkan. Jadi apa dasarnya saya merasa lebih baik dari saudara? Uang bukan jasa saya. Faktanya juga saya orang berdosa, saudara orang berdosa, kita semua orang berdosa. Jadi apanya yang membuat saya menjadi superior? Slippery slope-nya itu menjadi terputus. Injil itu solusinya itu, bukan hanya itu. Kalau saudara dengar apa yang saya jelaskan tadi, kekristenan itu bukan sekadar agama. Bukan sekadar agama. Kekristenan, satu kali lagi, itu bukan sekadar agama. Yes, betul ada unsur agamanya. Ada gedung ibadahnya, ada liturginya, ada tata caranya, ada sistem pemerintahannya, ada church governance-nya, kemudian ada administrasinya. Betul, jadi ada unsur agamanya. Tapi kekristenan pada fundamentalnya itu bukan semata-mata agama. Nah, saya tidak ingin mengatakan dengan banyak orang lain yang juga jatuh ke ekstrem, kekristenan itu bukan agama. Yes, kekristenan itu agama. Tapi pada fundamentalnya bukan semata-mata agama. Jadi mari kita bicara secara akurat. Satu kali lagi, kekristenan itu agama. Tapi pada fundamentalnya bukan semata-mata agama. Why? Karena begini. Menurut Injil, kamu bisa menjadi anggota gereja tanpa kamu benar-benar adalah Kristen. You ingat Matius pasal 7, Yesus bilang apa? Orang-orang yang datang berseru kepada dia, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Tapi Yesus mengatakan apa? Enyahlah engkau hai para pembuat kejahatan, aku tidak pernah mengenal engkau. Jadi bukan hanya menjadi anggota gereja, tapi terlibat di dalam pelayanan-pelayanan tertentu, bahkan pelayanan-pelayanan yang spektakular, belum tentu orang itu Kristen. Belum tentu orang itu Kristen. Jadi aku tidak pernah mengenal engkau, berarti orang itu tidak pernah diselamatkan, tidak pernah dikenal oleh Bapa, tidak pernah dikenal oleh Yesus, tidak pernah menjadi anak-anak Allah yang sejati. Tidak pernah. Jadi beragama Kristen itu tidak sama dengan menjadi Kristen. Menjadi Kristen itu berarti juru selamat. Saya diselamatkan bukan karena saya, bukan karena jasa saya. Saya menerima keselamatan itu semata-mata karena anugerah. Saya terima melalui iman saja, sola fide. Dan hanya di dalam Kristus Yesus saja, solo Kristus. Dan demi kemuliaan Allah Tritunggal, soli Deo Gloria. Itu Kristen. Dan atas dasar itu saya harus hidup berdasarkan nilai-nilai itu. Gospel based life itu saya harus hidupi. Saya tidak boleh hidup bertentangan dengan apa yang menjadi fundamental yang menyelamatkan saya pada langkah yang pertama. Keseluruhan kehidupan Kristen itu didasarkan pada anugerah Allah, didasarkan pada pengakuan bahwa saya bangkrut, saya melarat, saya miskin, saya celaka, saya berdosa, tapi Tuhan mengasihi saya dan menyelamatkan saya. Itu Kristen, itu Injil. Jadi hanya Injil yang bisa menjadi solusi untuk problem yang dikhawatirkan dan yang memuakkan banyak orang, konflik, peperangan, percekcokan, pertikaian atas nama agama itu. Hanya Injil, tidak ada yang lain. Di luar daripada Injil, tidak ada solusi itu. Solusi yang ditawarkan oleh Ade Armando dan Kumaila adalah solusi yang bangkrut. Itu juga tidak menolong, karena itu self-contradictory, self-refuting, inconsistent. Bahkan itu kalau kita percaya itu, lama-lama kita semua jadi orang gila ini.
Jadi hanya Injil yang bisa menjadi solusi untuk problem itu. Tidak ada solusi lain kecuali orang harus percaya pada Injil. Saya mengundang Dr. Ade Armando untuk percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Saya juga mengundang Kumaila untuk percaya kepada Injil Tuhan Yesus Kristus. Percaya bahwa saya orang berdosa, saya tidak dapat menyelamatkan diri saya sendiri. Bukan hanya saya melakukan perbuatan-perbuatan berdosa, tapi saya punya sifat berdosa. Sifat berdosa itu yang melahirkan perbuatan-perbuatan berdosa, dan saya tidak punya solusi, kemampuan, kapabilitas dari diri saya sendiri untuk melepaskan diri saya dari jerat korupsi dan racun dosa itu yang akan membinasakan saya. Saya hanya punya jalan keluar itu satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Yesus Kristus berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada yang sampai kepada Bapa kecuali melalui aku." Itu Injil. Injil yang saya beritakan. Itu Injil yang saya imani. Thank you for the happiest year of my life.